Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Udin Bacandoko. Kali ini guys, teman-teman YouTubers, para penonton dan para penikmat studio YouTube di seluruh Indonesia. Kali ini kita buat konten mengenai cerita masyarakat atau warga Kota Palu tentang adanya korban-korban gempa dan likuifaksi serta korban gempa tsunami yang sering marak jadi buah bibir masyarakat Kota Palu. Jadi biasanya dicerita oleh warga masyarakat Kota Palu pada saat pulang malam, banyak peristiwa aneh yang mereka lihat di Pantai Talise guys, karena peristiwa 2 tahun lalu. Jadi kita malam ini melakukan survei apakah cerita masyarakat tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Kita ini masih di pinggir kota ya. Kita mulai melakukan Jadi saya selaku warga Palu penasaran dengan isu-isu atau cerita warga Kota Palu. Katanya sering pulang malam yang bertepatan masuk ke areal Talise atau di areal Anjungan Nusantara Kota Palu, banyak mereka jumpai hal-hal aneh. Makanya malam ini saya beranikan diri untuk membuktikan cerita daripada warga Kota Palu. Ikut terus dalam video singkat ini guys. Semoga kiranya kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa guys, di like, di share ke semua teman, dan di subscribe. Sekiranya video ini bermanfaat buat kita dan Anda semua. Ya, kita sekarang sudah berada di jalan Toua, Kota Palu. Jadi kita mau masuk ke areal Kota Palu, tepatnya di jalan mau menuju ke areal pesisir pantai Kota Palu, yaitu di Pantai Talise atau biasa yang disebut Anjungan Nusantara. Katanya di sini konon katanya. Makanya saya selaku masyarakat Kota Palu sering penasaran. Jadi agar cerita ini tidak menjadi hal yang mistis, jadi kita buktikan dengan cerita-cerita masyarakat Kota Palu. Ini pukul berapa kayak? Sekarang jam 11 malam. Ya, Kota Palu jam begini masih rame. Tapi tunggu jam 12. Tantangan. Ini merupakan satu tantangan dan keberanian yang sangat luar biasa. Ya, kita berharap semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, dan semuanya kita dan Anda semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Harap penonton pasang posisi ya. Ini sudah mulai jalur-jalur. Belum, karena masih di dalam kota. Ini masih dalam kota ini guys. Sabar. Sabar. Jadi Kita akan saksikan bersama nantinya. cerita warga Kota Palu pada saat pasca gempa sekitar 3 minggu guys. Jadi ini ceritanya ojek. Waktu itu ojol atau gojek belum operasi. Jadi 3 minggu pasca gempa. Kebetulan teman saya juga ada seorang pekerjaannya tukang ojek. Jadi dia start dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu setelah 3 minggu pasca gempa dia sudah tidak mau ambil penumpang karena waktu itu masih sepi. Sepi sekali seperti kota
mati. seperti kota mati. Betul-betul aktivitas tidak ada. Karena hanya waktu itu yang banyak relawan dari seluruh Indonesia atau dari seluruh pelosok Nusantara waktu itu yang masuk ke dalam kota Palu, hanya relawan yang membuat kota ini ramai pada masa-masa itu. Jadi teman saya ini konon ceritanya guys, waktu itu dia pulang melakukan aktivitasnya sebagai ojek. Jadi jam 6 itu dia sudah istirahat, kebetulan mampir ke rumah kerabatnya. Jadi jam 9 malam, kan posisi 3 minggu pasca gempa itu memang sepi. Jam 7 malam saja guys sudah sepi. Jadi dia dari arah kota Palu mau menuju pulang ke daerah Silai. Jadi mungkin sekitar ya 10 kilo lah jaraknya, karena perbatasan Silai kota Palu dengan terminal Tipo atau kampung Tipo itu kan tidak begitu jauh. Jadi sebelum masuk dia ke areal perumahan Silai, itu ada seorang wanita yang numpang di kendaraannya, karena dia tidak mau ambil, dia kasihan karena posisinya masih di jalan Ponegoro waktu itu dia. Jadi di sekitar areal Pantai Talise lah, karena waktu itu pasca gempa banyak yang korban di areal ini. Sebenarnya dia tidak mau muat karena dia lihat seorang perempuan jam-jam kurang lebih jam 9, mau tak mau dia muat. Karena sudah tega juga. Karena dia tidak tega, dia tidak ambil waktu itu. Sudah malam. Jadi dia muat. Dia ambil itu orang tadi. Maksudnya tidak perlu dibayar, hanya niat untuk membantu. Itu. Karena posisi tidak menentukan kalau perempuan malam-malam Iya. berjalan. Jadi setelah itu guys, dia antar, katanya itu perempuan tinggal di, yang seorang penumpang tadi ini tinggal di areal Tipo, sedangkan yang tukang ojek ini tadi rumahnya di Silai. Karena di areal Tipo waktu itu memang sepi, asal sudah jam-jam 7 malam itu sudah sepi sekali. Sepi sekali. Jadi dia bertujuan untuk mengantar yang minta tolong tadi, seorang wanita ini. Begitu di tengah perjalanan, memang perasaannya juga sudah tidak enak ini si tukang ojek tadi ini, saya punya teman itu. Karena mau tak mau dia tidak tega juga mau tinggalkan perempuan itu, akhirnya dia muat. Begitu dia muat, sudah naik di atas motor mungkin sekitar 7-10 menit, perasaannya sudah agak lain. Perasaannya sudah kayak, memang nuansanya sudah agak lain sekali, kayak hening. Karena jalan waktu itu banyak yang hancur, dia juga tidak begitu laju bawa motor. Kan perasaannya so kayak lain-lain. Ya, perasaannya sudah agak lain. Macam kayak beda pokoknya so ada Ya. tanda-tanda begitu dan. Jadi akhirnya ini si tukang ojek ini kasihan tadi, dia paksakan diri dan beranikan diri antar perempuan ini ke daerah terminal Tipo. Ternyata belum masuk ke daerah terminal ini, itu perempuan wajahnya sudah berlumuran darah. Karena memang betul-betul luar biasa kejadiannya. Jadi mau tak mau ini si tukang ojek tadi lompat dari motor. Dia tinggalkan itu perempuan di atas motor sendiri yang sudah berlumuran darah. Begitu dia sudah lompat dari motor, untung juga dia posisinya tidak laju, karena waktu itu jalan pasca tsunami itu kan jalanan semua tidak beres, semua sudah hancur waktu itu di areal Jalan Ponegoro mau menuju Silai sampai ke Tipo, jalan sudah parah. Iya. Begitu dia lompat teman-teman, ini perempuan memang sudah tidak ada. Begitu dia hanya lihat ke belakang sekilas, itu sudah darah semua. Tapi ketika dia lompat, dia tinggalkan itu motornya, itu perempuan sudah menghilang. Jadi cerita-cerita inilah sampai saya ingin, maksudnya penasaran saya dengan cerita ini. Jadi ini malam Bukan hanya itu, sudah banyak cerita-cerita yang ya lain. sudah banyak cerita-cerita yang lain. Jadi mudah-mudahan ini malam semua cerita-cerita ini fiktif, supaya Ya. saya juga yang melakukan tim survei langsung ke lapangan, mudah-mudahan dalam
melakukan penelusuran ke areal-areal yang memang diceritakan masyarakat Kota Palu yang sering terjadi penampakan atau hal-hal aneh yang ketika mereka lewati di saat-saat jam 10 atau jam 11 malam, bahkan jam 9 kadang-kalanya sudah aneh katanya. Ya ini ramai karena orang baru pulang aktivitas kayaknya kan. Iya. Sudah mau pulang-pulang ke rumahnya, ada yang pulang dari jalan-jalan Jadi ikut terus konten ini guys, ikuti terus. Nanti saya masuk ke areal Pantai Talise, masuk ke areal Jalan Ponegoro. Dan saya tidak lama ini guys, hanya saya mau istilahnya bikin video singkat saja. Berhubung sudah tengah malam, jadi saya mungkin hanya istilahnya singgah sebentar. Ya, saya sekarang berada di jalur 2 guys. Posisinya di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Jadi mau masuk ke areal Jalan Hasanuddin. Nanti dari Hasanuddin saya masuk ke daerah Patung Kuda Anjungan Nusantara. Kita langsung tembak patung kuda ya. Iya, langsung Patung Kuda. Patung Kuda nanti kita telusuri sampai ke Jembatan Kuning. Salah satu jembatan yang melegenda di Kota Palu. Salah satu. Ya, nonton terus video ini guys dalam penelusuran cerita-cerita mistik pasca gempa dan tsunami pada tahun 2018. Kau tidak capek ini? Dari pagi Om lihat kau. Ya itulah. Siapa suruh kau ini? Cantikannya matanya. Siapa suruh kau? Hah? Mamamu. Kayak boneka mukanya. Mamamu. Sama kayak boneka. Siapa yang suruh kau? Dia Hah? bilang saya kayak boneka kakak. Baru Siapa yang suruh kau? Mama, Mamamu. orang masa 22 baru pulang. Astaga, sudah pulang Jo? Ade, bahaya umur kayak ade begini di jalan jam-jam begini, kasihan. Tidak boleh nanti nak. Pulang sudah. Mau 2000 pulang kan. Bantuannya semua. Kapan lagi saya dapat ada mamanya di situ? Nanti sih. Ada kan anak-anak yang cari nafkah ya Allah.
terus video ini guys. Tadi iklan lewat. Tadi jeda sejenak karena lampu merah. Ya, mungkin sekitar 15 menit kita sudah masuk di areal Anjungan Nusantara atau di areal Patung Kuda, Kota Palu. Sekitar 10 menit lagi guys. Nonton terus, jangan kemana-mana. Takut sama mereka udah kayak mau belajar.
Ya, simak terus video ini guys. Jeda itu ya. Tidak jangan. Tadi saja dah. Oke, simak terus kita. Simak terus, kita masih dalam perjalanan ini guys. Ini sudah mulai sepi. Jadi kita ini, saya ini tadi guys dari Kabupaten Sigi. Jadi agak jauh perjalanan. Dari Sigi menuju ke daerah Anjungan Nusantara, Kota Palu. Karena penasaran dengan cerita-cerita masyarakat, akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan survei, melakukan semacam apa ya, penelitian lah, apakah betul dengan tidak cerita-cerita masyarakat ini. Sama ada yang aneh guys. Ya. Ini detik-detik. Ini sudah mulai sepi. Tapi memang kalau yang seram itu di bawah sini, yang di Amin, Iya. yang di apa? Karena kita biasa pengalaman waktu pertama itu, waktu belum lama kejadian gempa, kita juga sering lewat di situ. Memang pasti ada rasa lain begitu. Masalahnya ini, Iya, pasti. ini apa yang di bawah ini? Di dekat rumah makan Heni Kaili ini, rumah makan Heni Putri Kaili. Iya, di situ agak seram barangkali. Ini di situ seram sekali. Kan di situ yang terpotong jalan. Di situ yang hancur Di sekali. situ jalan yang terpotong. Ada lalu yang anak laki-laki 2 orang itu yang orang lakukan penelusuran ke Tobo itu, Iyo, Yang berapa tapi ini? dalam lain. Balai. Tapi memang kakak Tapi muncul ngeri dari kalau kepala betul. orang. Tapi ngeri kalau di Tobo. Ngeri sekali orang bilang kakak memang astagfirullah iyo lewat. Saya gejala saya jeda. Lewat tuh orang. Kita lanjut lagi guys. Nonton terus, jangan kemana-mana. Kita Karena sama-sama saksikan, sama-sama melakukan survei.
kita masuk ke areal Patung Kuda, di areal Jembatan Kuning, dengan di areal Jalan Ponegoro yang memang pada saat gempa tsunami itu sangat di daerah ini yang sangat luar biasa. Dan di tempat ini yang banyak makan korban guys. Simak terus video ini. Jangan lupa di like. Ya, ini jalanan sudah mulai sepi-sepi ya. Aktivitas sudah mulai berkurang. Ya, sesepi, ya Allah. Tidak, harus berputar kita. Ayo guys, kita masuk di areal Penggaraman. Kita melakukan survei. Tapi saya masuk berputar saja, masuk sebentar langsung putar balik ulang. Langsung tujuan fokusnya di areal Patung Kuda Talise atau di Anjuran Nusantara. Kita sudah di areal Penggaraman guys. Dimana di sini dulu tempatnya ramai sekali, semua kafe-kafe di sini. Ya, di sini pusat keramaian. Iya, tempat berkumpulnya masyarakat melepas penat di sini sudah kasihan. Macam ada orang sana ya. Ada orang kerja. Oh, di sini di Ya, simak terus video ini guys. Ternyata di areal Penggaraman ini alias di Talise ini, Pantai Talise, ada orang yang kerja pada malam hari, ada yang lembur. Jadi disinilah yang banyak korban pasca gempa dan tsunami di tahun 2018. Jadi kita putar ulang karena kondisinya ramai, banyak pekerja. Tapi memang agak hening lah ini guys, agak hening. hening banget. Ya Memang Allah. lain suasananya dengan di tempat-tempat lain. Jadi yang Anda lihat di video ini seperti timbunan ini guys, dulunya di sini padat merayap. Ya. Semua areal perkafean di sini. Kafe, warkop dan pedagang-pedagang kaki lima di sini full. Ya, kita masuk ke areal Penggaraman arah ke utara. Disinilah yang banyak sekali korban. Anda bisa lihat di dalam video ini guys. Ya, di sini dahulunya padat sekali nih. Di sini dulunya tempat berkumpulnya warung-warung makan kayak Iya, warung makan, khas-khas warkop. Kaledo,
sabar guys, kita merokok dulu karena agak hening ini. Jadi Keheningan sudah mulai terasa ya guys. Ini pukul berapa ini kan? pukul 11.10 menit. Sepi sekali. Ya, sudah jam 11.30 menit. Sepi sekali ya. Ini dulu jalanan ini aspal. Jalanan ini dulunya guys aspal dan cukup luas. Ramai sekali. Loh, kok balik? Kita putar, tidak bisa di sana, terlalu hening. Terlalu sepi sekali sudah guys. Jadi Sepi, tak ada orang. tidak ada orang. Soalnya juga sudah pukul berapa ini? Jam 11.30 menit. Jadi terlalu sepi arealnya guys. Jadi kita hanya mau melihat secara sepintas saja. Di sini yang banyak sekali korban tsunami karena di sini padat pemukiman warga di sini guys. Ini kan kejadiannya pada waktu sore-sore, Minggu sore kan atau Jumat sore? Jumat sore. Ya. Jumat sore itu memang hari Jumat kalau Sabtu Minggu ini sudah dipenuhi dengan masyarakat karena itu tepatnya hari-hari libur. Jadi waktu sore-sore Ya, yang Anda lihat kayak lapangan ini daerah penggaraman ini guys. Jadi di sini areal petani garam. Jadi saya sudah keluar ini mau menuju karena terlalu sepi dan jalanan juga tidak bagus. Kalau seumpamanya ada yang aneh, larinya cepat. Karena jalanannya tidak mendukung. Ya, ini areal penggaraman Kota Palu. Ya, kita sudah masuk di areal Pantai Talise menuju ke Patung Kuda. Mari kita sama-sama simak penelusuran ini. kalau di Kota Palu, kalau tengah-tengah malam, jadi motornya orang yang sedang lewat itu, padahal cuma pelan, lantaran orang sesepi, didengar kayak kuat sekali. Begitu dia kalau sudah tengah malam di Palu. Jadi jangan heran kalau suaranya memang, karena kita ambil waktu ini tengah malam soalnya guys, biar lebih dirasa toh. Jadi sudah tengah malam begini guys, masih ada juga kasihan 1-2 orang warga yang buka lapak, dalam arti masih menjual. Biasa kan orang tengah-tengah malam ada kayak perjalanan jauh singgah makan. Jadi di areal ini guys, kita singgah sebentar ya. Ambil posisi baik. Anda bisa lihat di dalam video ini guys, memang sudah 1-2 unit mobil yang lewat. Padahal di areal ini biasa sampai jam 2 masih ramai sekali. Ini kan tempat karaoke. Di sini tempat karaoke, kafe dan warkop. Jadi Tergantikan dengan di sini sudah paling banyak korban guys. yang tidak sempat lari tuh. Ayo guys, simak terus video ini. Sekiranya bermanfaat. Ini dia saksi bisu waktu gempa. Jadi inilah kita sudah di areal Patung Kuda sekarang guys. Jadi kalau Anda kemari jam-jam 10 atau sudah larut malam, lebih baik Anda masuk ke areal jalan lain, jangan lewat di sini karena memang suasananya sudah agak hening. Ini paling ada motor ini tinggal anu saja apa pulang-pulang dia langsung pulang Ini ke mereka langsung pulang ini karena sudah larut malam. sudah larut malam min sudah ada lagi. Jadi disinilah guys yang banyak warga cerita, konon katanya ada ini dan itu. Disinilah tempatnya.
air mencapai 7 sampai 9 meter naik. Mungkin ketinggian air naik sekitar 7 sampai 9 meter guys. Karena areal ini yang sangat kuat dihantam gempa tsunami pada tahun 2018. Di sini sudah paling banyak korban berjatuhan. Ruko tidak dipakai semua. Ini sudah di jembatan kita ini. Iya, ada pembangunan. Ya, ini sudah posisi kita di apa? Di daerah terputusnya jembatan atau di areal Soki-Soki. Di areal Soki-Soki ini guys. Jadi di sini masih ada orang pekerja, di sini rata-rata pekerja yang masih ada, pekerja proyek. Ya, di sini sudah yang banyak menjadi buah bibir masyarakat guys. Jadi memang ya, ini areal jembatan kuning, di sebelahnya areal Soki-Soki atau rumah adat Kaili pada saat sebelum gempa di tahun 2018. Oke guys, kita lanjut karena suasananya sudah agak tengah malam. Kita hanya penelusuran sejenak saja ini. Ya, kita lanjut ke Jalan Punigoro, tepatnya di Mal PGM. Ya, saya sekarang posisi sudah di jembatan kuning, areal Pantai Talise, Anjungan Nusantara, Kota Palu. Melakukan penelusuran, melakukan survei. Jadi kita hanya dengar dari warga, kita harus langsung apakah cerita warga ini fakta atau fiktif. Jadi simak terus video ini. Ya, 7 menit lagi guys, kita sudah masuk di areal Jalan Punigoro, alias di sekitaran Mal PGM. Di areal mal ini yang banyak korban guys pasca gempa tsunami tahun 2018. Oke guys, kita sudah masuk di areal Jalan Punigoro. Inilah yang banyak cerita konon katanya. Jadi kita terjun langsung ke lapangan. Lakukan penelusuran. Penelusuran.
lewat guys. Ini atau angkat muatan tuh. Dari jauh. Udah naik kan tau. Biasanya kalau naik air dia sampai di jalan. Kalau tidak naik kan bisa kita Karena naik sampai di timbun ini kan perjalanan sudah dibuka dulu. tahu Karena kan udah sudah makanya baru timbun lagi. Sudah kita mau masuk ke area pantai ini guys. Simak terus konten ini guys. Kita sekarang ke pantai ya. Dimana waktu itu ada videonya orang Batak ya. Ini terjun langsung melihat keadaannya. Santai ya kan? Ini Papa Dinar ini tuh kenal Papa Dinar ini. Ini ada yang berubah guys. Iya ada mobil juga guys. Iya, ini kan sudah ditimbun semua ini. Tidak, saya lewat kemarin dari sini. Ya, di sini sudah yang banyak konon katanya guys. Jadi areal ini yang banyak sekali kesian saudara-saudara kita yang korban pasca gempa, tsunami dan likuifaksi. Jadi di sini sangat hening. Jadi kita di sini hanya kita tidak lama turun ini guys, hanya kita sekilas saja melakukan survei. Suasananya memang beda guys, hening. Jadi bagi teman-teman di dalam kota Palu, kalau mau jalan kemari, kalau sudah larut malam sekali jam 11 atau jam 10 tidak usah lewat di sini. Kalau Anda sendiri, kecuali 2 atau 3 orang. Jadi suasananya memang cukup hening. Saya juga tidak mau begitu lama turun di area ini karena saya rasa nuansanya atau suasananya agak beda guys. Jadi saya cukup lewat sekilas saja. Survei hanya cukup di apa namanya sekilas saja perjalanan ini guys. Kita tidak berani terlalu lama turun karena memang hening. Suasana cukup hening guys. Nah, ini ada satu mobil juga masuk di area ini guys. Tidak, ini orang-orang yang kerja. Orang-orang yang kerja. Saya sekarang sudah di area PGM. Cukup Ini belakang PGM. belakang PGM. Area belakang PGM yang arah ke pantai. Jadi ternyata walaupun sudah tengah malam,
masih ada remaja itu kayaknya. Masih ada juga mungkin karyawan PGM pada saat mau pulang malam guys. Kita turun sebentar. Hmm? Cepat. Takut istri saya turun guys. Kita lanjut saja. Tidak, betul-betul suasananya beda guys. Tadi kan di sana saya mau turun ini, entah kenapa tidak enak perasaan. Jadi saya tidak mau turun. Kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja guys. Kita hanya melakukan survei sejenak sesuai dengan cerita-cerita warga Kota Palu yang katanya kalau lewat di sini banyak peristiwa yang mengganjal atau peristiwa aneh. Jadi Memang di sini, kalau kita datang di sini terasa sekali ini apa suasananya beda. Mungkin karena kalau orang jelas langsung baper dengan keadaannya, pasti dia rasa itu pasti beda. Saya saja tadi di sana saya mau turun, tapi di sini betul-betul tidak mau saya turun karena beda guys, beda, betul-betul beda. Iya, beda. ya kita sudah berada di hotel, depan hotel. Hotel apa ini? Buka dia kan. Hotel apa Grand Duta Hotel. Inilah salah satu hotel yang operasi di areal pantai Talise. Jadi yang lainnya sudah hancur pura-puranda guys. Di sini macam apa ya? Macam saya rasa apa ya? Sini hening suasananya guys. Hening, ada bangunan tapi tidak ada penghuninya, semacam apa ya? Bangunan tua begitu yang tidak ada penghuninya. Kita balik aja kayaknya. Ya, simak terus video ini guys. Anda bisa lihat keadaannya beginilah. Suasana heningnya di pantai Talise pada saat jam kurang lebih hampir jam 12 malam. Ya, sekitar jam 11.45 menit. Sekiranya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Yang mau uji nyali sudah datang ke sini saja. Bagi teman-teman yang mau berani uji nyali silahkan datang kemari. Pasti beda loh suasananya. Oh, di sini dulu masih kena lalu itu air anu kan? Baik kuat air naik di sini. Di sini air naik kan sampai di jalan Besar itu jalan. Iyo, Jalan jalur Ponegoro. Jadi areal ini guys, airnya naik mungkin sekitar hampir 500 meter ke darat pasca gempa dan tsunami. Dengan ketinggian air mungkin sampai 9 atau 13 meter ketinggian air pada masa pasca gempa dan tsunami di tahun 2018. Jadi memang di sini di areal ini memang banyak sekali korban guys, baik pengunjung maupun orang-orang yang bermukim di areal ini. Ya oke guys, mungkin sampai di sini saja video singkat yang saya buat dalam acara penelusuran cerita warga, cerita mistis yang konon katanya begini dan begitu. Akhirnya alhamdulillah sekiranya konten ini bermanfaat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang bensinnya habis kasihan, baru tengah malam lagi.